Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasi, meski kamu sendirian di rumah? Malam itu, di sebuah rumah tua khas Indonesia, kursi tua yang tak bergerak selama bertahun-tahun, tiba-tiba bergerak sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di loteng itu? Malam ini, aku akan membawamu menyelami rahasia di balik kursi goyang yang bergerak sendiri. Siapkan dirimu, karena yang akan kita lihat bukan hanya benda tua, tapi cerita yang menakutkan dan menyimpan misteri keluarga selama puluhan tahun. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan duduklah jika berani. Aku belum pernah merasa sepi seperti ini sebelumnya. Kota penuh suara kendaraan, lampu yang tak pernah padam, dan hiruk-pikuk orang-orang seolah selalu bergerak di sekitarku. Tapi saat aku menjejakkan kaki di rumah tua peninggalan kakek, kesunyian itu terasa begitu nyata, menelan seluruh suasana. Rumah itu besar, dengan dinding yang retak di beberapa sisi, cat yang mengelupas, dan jendela-jendela berdebu yang tampak menatapku diam-diam. Di halaman depan, pohon-pohon tua membungkuk, ranting-rantingnya seperti tangan-tangan yang melambai perlahan, menambah kesan rumah itu tua dan sunyi. Aku menyeret koperku melewati teras yang berderit di bawah langkahku. Bau kayu tua bercampur debu memenuhi udara, menempel di hidung dan rambutku. Sesekali aku menyentuh dinding dan debu berterbangan di udara, membentuk bayangan yang tampak bergerak di bawah lampu sore yang temaram. Rasanya aneh, tapi juga memikat. Ada sesuatu tentang rumah ini yang membuat bulu kuduku berdiri, seolah rumah itu hidup, menungguku untuk mengerti rahasianya. Saat membersihkan loteng, mataku tertuju pada sebuah kursi goyang kayu tua yang tampak seperti baru saja ditinggalkan. Kursi itu berwarna coklat tua, catnya terkelupas di beberapa bagian, dan papan kayunya retak di ujung-ujung. Tapi ada sesuatu yang membuatku tak bisa berpaling. Kursi itu seolah menatapku dengan diam, menunggu. Aku melangkah mendekat, tangan gemetar saat menyentuh permukaannya yang dingin. Sekejap, rasanya seperti ada getaran lembut menembus ujung jariku. Sesuatu yang halus tapi nyata, membuat napasku tertahan sebentar. Aku duduk di lantai loteng, menatap kursi itu. Malam mulai turun, cahaya matahari yang tersisa hanya menyisakan bayangan panjang di sudut-sudut loteng. Aku mendengar suara berderit, lahan kayu tua yang menyesuaikan diri dengan dinginnya malam, pikirku awalnya. Tapi suara itu berirama, seperti sengaja dibuat. Kretek-kretek, pelan tapi pasti, mengisi kesunyian. Aku menahan napas, menatap kursi itu dari bawah. Angin malam seharusnya tidak masuk, jendela loteng tertutup rapat. Tapi kursi itu bergerak sendiri, pelan, maju mundur seperti seseorang benar-benar duduk di sana. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku menelan ludah, takut tapi penasaran. Apakah ada seseorang di sana? Atau kursi itu sendiri memiliki kehendak sendiri mencoba menyapaku? Malam itu, aku duduk di tepi ranjang. Mataku tak lepas dari loteng. Setiap suara kayu berderit membuatku menegangkan badan. Rasanya malam itu tidak akan pernah berakhir. Aku tahu, ini bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang tersimpan di sini, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Sesuatu yang akan membuat malam-malamku di rumah tua ini berbeda dari sebelumnya. Sebelum aku akhirnya menutup mataku, aku menatap kursi goyang itu sekali lagi. Maju mundur perlahan, seolah menunggu aku lebih dekat. Seolah mengatakan, aku punya cerita untukmu, tapi kau harus berani duduk dan mendengarkannya. Dan malam itu, aku tidak bisa tidur.
Malam itu, aku masih duduk di tepi ranjang, mataku tak lepas dari loteng. Rumah tua itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, lebih seperti sunyi yang menunggu sesuatu terjadi. Suara derit lantai yang samar, angin yang menukik lewat celah jendela, semuanya terdengar lebih keras dari biasanya. Dan kursi goyang itu bergerak lagi. Awalnya, aku pikir aku bermimpi. Kursi itu maju mundur perlahan, tapi nyata. Tiap derit kayu terdengar jelas, seolah menekankan setiap gerakannya. Aku menahan napas, berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma efek bayangan, pikirku. Tapi instingku menjerit bahwa ini lebih dari sekedar bayangan atau lantai tua yang menyesuaikan diri. Dengan hati-hati, aku turun dari ranjang dan mendekati tangga loteng. Setiap langkah membuat lantai kayu berderit, tapi kursi itu seolah menunggu, tidak berhenti sedikit pun. Tanganku gemetar saat memegang pegangan tangga, jantungku seperti mau melompat dari dada. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan. Aku harus tahu apa yang terjadi. Setelah sampai di loteng, aku berdiri beberapa langkah dari kursi itu. Sekejap, kursi itu berhenti bergerak, seolah menatapku. Napasku tercekat. Aku ingin mundur, tapi kaki ini terasa berat, seakan menempel di lantai. Perlahan, aku mengangkat tangan dan menyentuh sandaran kursi. Seketika, ada sensasi aneh, seperti sentuhan lembut dari sesuatu yang tak terlihat, hangat tapi asing. Tiba-tiba, kursi itu bergerak lagi, tapi kali ini lebih cepat. Maju mundur, seperti mencoba menarik perhatianku. Jantungku berdetak kencang, tapi ada rasa nyaman. Anehnya, ketegangan itu bercampur dengan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Rasanya kursi itu tidak menakutkan. Rasanya kursi itu ingin aku mengerti sesuatu. Aku menarik napas dalam-dalam dan duduk perlahan di lantai dekat kursi. Perlahan, kursi itu berhenti. Sunyi kembali, tapi bukan sunyi biasa. Ada getaran halus di udara, seolah ruang loteng ini hidup. Aku menunduk, menatap papan kayu yang retak, bayangan kursi yang bergerak di cahaya lampu temaram. Rasanya seperti kursi itu menunggu aku mendengar sesuatu, sebuah pesan yang tersembunyi. Aku duduk diam, mencoba merasakan setiap detak jantungku, setiap suara kecil dari rumah tua itu. Kretek-kretek kayu, desiran angin, dan kursi goyang yang bergerak sendiri. Malam itu panjang, setiap menit terasa berulang tapi berbeda. Aku merasa seperti berada di antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Sesuatu ingin aku temui, tapi aku belum tahu apa. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, aku akhirnya berdiri dan menatap kursi itu sekali lagi. Seketika, kursi itu maju mundur pelan, seperti mengangguk, menegaskan, "Jangan takut, aku hanya ingin kau dekat denganku." Aku menghela napas panjang, tubuhku gemetar, tapi hatiku mulai merasakan keterikatan aneh dengan kursi itu. Malam pertama ini tidak membuatku takut sepenuhnya. Malam pertama ini justru membuatku penasaran. Dan aku tahu, kursi goyang itu baru saja memulai sesuatu yang akan mengubah malam-malamku selamanya. Hari-hari berikutnya terasa aneh tapi menarik. Aku mulai terbiasa dengan suara berderit dari loteng, dengan sensasi kursi goyang yang bergerak sendiri. Tapi bukan berarti aku sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Malah semakin lama, kursi itu seakan menantang aku untuk memperhatikannya dengan lebih teliti. Setiap malam, ketika aku menyalakan lampu loteng, kursi itu selalu bergerak ke posisi tertentu. Kadang sedikit maju, kadang mundur, tapi selalu berhenti di titik yang sama. Awalnya aku pikir itu kebetulan, tapi setelah beberapa malam, aku menyadari pola itu tidak acak. Kursi itu seolah mencoba menyampaikan sesuatu, sebuah pesan yang tersembunyi di balik derit kayunya. Aku mulai menulis catatan setiap kali melihat kursi bergerak. Aku mencatat waktunya, jumlah goyangan, arah maju dan mundurnya. Semakin sering aku mencatat, semakin jelas ada pola tertentu, seperti kode yang harus kupecahkan. Kadang saat aku duduk dekat kursi itu, rasanya ada getaran halus di udara, hangat dan menenangkan.
seolah kursi itu sedang berkomunikasi tanpa kata-kata, mencoba menarikku lebih dekat. Aku merasa kursi itu bukan benda mati. Ada sesuatu di dalamnya, sebuah energi yang lembut tapi nyata. Aku mulai membayangkan kemungkinan, apakah ini roh kakekku atau semacam pelindung keluarga yang menunggu aku menemukan sesuatu yang penting. Pikiran-pikiran itu membuatku tak bisa tidur, tapi juga membuatku penasaran. Suatu malam, aku mencoba duduk tepat di depannya, menatap kursi itu seperti menatap teman yang ingin berbicara. Kursi itu bergerak perlahan, maju mundur beberapa kali, kemudian berhenti. Aku merasakan sesuatu, sebuah hadiah kecil dari kursi itu. Sebuah sensasi hangat menembus punggungku, seolah menenangkan semua ketakutanku. Aku tersenyum, anehnya merasa diterima. Hari demi hari, aku mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tidak aku sadari. Kadang kursi itu bergeser ke sisi loteng di mana cahaya lampu jatuh dengan indah. Kadang bergerak ke arah jendela yang memantulkan bayangan bulan. Semua terasa terencana, seolah kursi itu ingin aku melihat sesuatu dari sudut tertentu. Aku mulai merekam gerakannya, mencoba mengerti maksudnya. Dan malam itu, aku merasa kursi itu menyampaikan pesan yang paling jelas. Lihatlah lebih dekat, ada sesuatu yang perlu kau temukan. Aku menoleh ke sekeliling loteng, mencoba menemukan apa yang dimaksud. Ada kotak kayu tua di pojok yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Aku merasakan detak jantungku meningkat. Bisa jadi kursi ini membimbingku menemukan sesuatu yang telah lama tersembunyi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami. Kursi goyang ini bukan sekedar benda tua yang bergerak sendiri. Ia adalah penghubung antara aku dan sejarah keluarga, antara aku dan rahasia yang belum terungkap. Malam itu, aku duduk diam, menatap kursi itu dan berjanji pada diri sendiri. Esok, aku akan membuka kotak itu dan mencari jawaban yang selama ini kursi itu coba tunjukkan. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Tapi satu hal jelas, kursi itu sudah menjadi bagian dari hidupku, dan malam-malamku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, aku memutuskan untuk menelusuri buku-buku lama dan barang-barang kakek yang tersimpan di loteng. Loteng yang sebelumnya hanya terlihat sebagai gudang tua, kini terasa seperti ruang penyimpanan rahasia keluarga. Debu beterbangan setiap kali aku membuka lemari kayu, dan aroma kayu tua bercampur kertas kuning membuat udara terasa berat tapi familiar. Mataku tertuju pada sebuah buku harian kakek yang tertutup debu. Kulapisi tangan dengan sarung tangan tipis dan membukanya perlahan. Tulisan tangan kakek rapi, tapi sudah memudar di beberapa halaman. Dari catatan itu, aku mulai memahami bahwa kursi goyang tua yang selalu menemaniku di loteng bukan sekedar perabotan biasa. Dulu, kakekku sering duduk di sana, menulis surat dan pesan yang ia simpan untuk generasi berikutnya. Pesan-pesan itu bukan hanya tentang kehidupan sehari-hari, tapi tentang nilai, harapan, dan pelajaran yang ingin ia wariskan. Semakin aku membaca, semakin jelas bahwa kursi itu memiliki peran penting dalam keluarga. Kakek menulis bahwa kursi goyang itu selalu berada di tempat yang bisa menginspirasi pemikiran, menjadi sahabat yang diam, namun selalu hadir saat seseorang butuh bimbingan. Ia menulis, kursi ini adalah penghubung antara hati dan pikiran, antara masa lalu dan yang akan datang. Jangan takut duduk di sini, karena kadang yang berbicara bukan kata, tapi rasa. Aku menunduk, merasakan bulu kuduku berdiri. Selama ini aku merasa kursi itu bergerak sendiri karena hal mistis, tapi mungkin ada maksud yang lebih dalam. Aku mulai memahami bahwa kursi itu adalah jembatan antara aku dan sejarah keluarga. Sebuah cara agar aku mengenal mereka yang telah pergi, memahami pesan yang tertinggal. Aku melanjutkan membaca dan menemukan halaman-halaman yang menceritakan tentang roh pelindung keluarga. Kakek menulis bahwa roh itu kadang muncul melalui kursi goyang, tidak menakutkan, tapi menenangkan, untuk memberi bimbingan saat anggota keluarga berada dalam kebingungan. Tulisannya membuatku tercengang. Apakah kursi ini memang menjadi perantara bagi roh kakek atau leluhur lain? Rasanya sulit dipercaya, tapi semua pengalaman malam-malam terakhir di loteng mulai masuk akal.
Di halaman terakhir yang kulihat malam itu, kakek menulis dengan tinta yang hampir pudar. Jika suatu hari kursi ini bergerak sendiri, jangan takut. Ikuti gerakannya, karena ada sesuatu yang harus kau temukan. Ada cerita, ada warisan, ada pesan yang hanya bisa kau pahami dengan hati terbuka. Aku menunduk, merasakan bulu kuduku berdiri. Malam maju mundur pelan, seperti menunggu aku memahami. Malam itu, aku duduk di dekat kursi, merasakan kehangatan yang aneh, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dekat dengan kakek, meski ia telah tiada. Semua rasa takut malam-malam sebelumnya perlahan memudar. Kini yang tersisa hanya rasa penasaran, ingin menemukan pesan yang kakek simpan untukku. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Kursi goyang itu bukan sekedar benda tua, tapi kunci untuk membuka rahasia keluarga yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Dan aku siap, meski sedikit gemetar, untuk mengikuti apa yang kursi itu ingin tunjukkan. Malam itu, aku menutup mata, tapi bukan untuk tidur. Aku menutup mata untuk mencoba mendengar pesan yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh hati. Malam itu terasa berbeda. Aku sudah mulai terbiasa dengan suara berderit dari loteng dan gerakan kursi goyang yang pelan tapi pasti. Tapi malam ini, rasanya seperti kursi itu ingin lebih dari sekedar diperhatikan. Seperti ingin aku benar-benar ikut dalam sesuatu yang tersembunyi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kursi goyang dari bawah. Lampu kamar menyala redup, menimbulkan bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Kursi itu bergerak sendiri, perlahan maju mundur beberapa kali. Aku menelan ludah, tubuhku gemetar, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Aku berdiri perlahan, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah ke tangga loteng. Setiap langkahku menimbulkan derit lantai kayu yang terdengar begitu keras di keheningan malam. Aku merasa seolah seluruh rumah memperhatikanku. Tapi kursi itu bergerak lebih cepat daripada malam-malam sebelumnya. Maju mundur, seolah memanggilku. Aku sampai di loteng, berdiri beberapa langkah dari kursi itu. Sekali lagi, aku menahan napas. Kursi itu seakan menatapku, menunggu aku mendekat. Hati ini berdebar, tapi aku duduk perlahan di lantai, menatap kursi itu. Dan saat aku melakukannya, sesuatu terjadi. Kursi itu bergerak mendekatku, pelan tapi pasti, seperti mengarahkan aku ke sudut loteng yang sebelumnya tak pernah kulihat dengan jelas. Di sudut itu, tersembunyi di balik papan kayu tua, ada sebuah kotak kayu kecil yang tertutup debu dan sarang laba-laba. Napasku tertahan. Bisa jadi, kursi goyang ini sengaja memandu aku ke sini. Aku menunduk, membersihkan debu, dan membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, aku menemukan surat-surat dan foto-foto lama keluarga. Foto kakek dengan senyum hangat, foto nenek saat muda, dan beberapa foto yang tidak aku kenali. Semua tertata rapi, seperti menunggu aku menemukan mereka. Ada juga surat-surat dengan tulisan tangan kakek yang menceritakan kisah-kisah keluarga yang belum pernah kudengar. Aku merasakan getaran hangat di udara, seperti ada kehadiran yang menemaniku saat membuka kotak itu. Rasanya aneh, tapi menenangkan. Aku tersenyum sendiri, merasa kursi itu bukan hanya bergerak sendiri tanpa sebab. Ia membawa aku ke sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kutemukan. Aku duduk di lantai, menatap kursi goyang dan surat-surat itu. Malam itu panjang, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa seperti sedang berada di antara masa lalu dan sekarang, belajar mengenal keluarga melalui benda tua misterius ini. Kursi goyang itu telah membimbingku, menuntunku membuka rahasia. Hari berikutnya, aku tidak bisa berhenti memikirkan kotak kayu yang kutemukan malam sebelumnya. Surat-surat tua, foto-foto yang kusentuh dengan tangan gemetar, semuanya terasa seperti jendela ke masa lalu yang selama ini tersembunyi. Tapi kursi goyang di loteng terus menarik perhatianku. Setiap malam, ia bergerak sendiri, menandakan bahwa ia masih punya sesuatu untuk ditunjukkan. Aku
Aku memutuskan untuk menghabiskan malam itu di loteng, duduk di dekat kursi goyang. Lampu temaram hanya cukup untuk menerangi kotak kayu dan kursi itu. Aku membuka salah satu surat kakek. Tulisan tangannya hampir pudar, tapi masih jelas terbaca. Ia menulis tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang kesalahan yang dibuat, dan pelajaran yang ingin diwariskan. Ada rasa hangat saat aku membaca setiap kata, seolah kakek hadir menemaniku. Tiba-tiba, kursi itu bergerak perlahan, maju mundur beberapa kali, menghadap kotak kayu di sudut loteng. Napasku tertahan. Aku merasakan dorongan halus di dalam diri, seolah kursi itu meminta aku membuka kotak itu sekali lagi. Aku menunduk, membersihkan debu di permukaan kotak, dan perlahan membuka penutupnya. Di dalamnya ada surat-surat yang lebih tua, beberapa foto lama yang tampak kuno, dan sebuah buku catatan kecil. Buku itu berisi catatan harian kakek, tetapi berbeda dari yang pernah kutemukan. Tulisan tangan yang rapi menceritakan rahasia keluarga, kisah tentang kesedihan, kehilangan, tetapi juga tentang kekuatan dan keberanian. Ada halaman yang bercerita tentang kursi goyang itu sendiri, bahwa kursi itu bukan sekedar benda kayu, tapi tempat di mana kakek sering merasa terhubung dengan leluhur. Ia menulis bahwa saat seseorang duduk di kursi itu dengan hati terbuka, mereka bisa merasakan kehadiran yang membimbing. Aku tersenyum tipis, merasa campuran antara kagum dan ngeri. Semua yang kuceritakan tentang kursi itu benar. Gerakannya bukan kebetulan. Ia seperti hidup, dan malam ini ia menuntunku untuk memahami maksud sebenarnya. Aku membaca satu surat lagi yang ditujukan untuk generasi berikutnya. Kata-katanya sederhana, tapi kuat. Jika suatu hari kau menemukan kursi ini bergerak sendiri, duduklah. Jangan takut. Kau akan menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi. Aku menunduk, menatap kursi goyang yang diam di depanku. Maju mundur perlahan, seolah mengangguk. Aku merasakan energi hangat yang aneh, seperti hadirnya sosok kakek di sekitarku. Malam itu, aku menyadari bahwa kursi ini bukan sekedar benda tua yang menakutkan. Ia adalah penghubung antara aku, kakek, dan sejarah keluarga yang selama ini tersembunyi. Aku duduk diam, memeluk lututku, merasakan keheningan yang penuh makna. Setiap gerakan kursi, setiap derit kayu, seolah menegaskan bahwa aku harus mendengarkan, memahami, dan belajar dari masa lalu. Loteng itu kini bukan sekedar gudang tua yang berdebu. Ia adalah tempat di mana rahasia keluarga menunggu untuk ditemukan, dan kursi goyang menjadi penjaganya. Malam itu terasa panjang, tapi aku tidak takut. Aku justru merasa damai, seolah rumah tua ini dengan semua misterinya menjadi rumah yang hidup. Kursi goyang itu bukan lagi benda yang menakutkan. Ia adalah teman, guru, dan penjaga rahasia yang kini ku tahu akan membimbingku melalui malam-malam berikutnya. Dan ketika aku menutup buku catatan itu, kursi goyang bergerak pelan, maju mundur sekali, berhenti, seolah mengatakan, ini baru permulaan, masih banyak yang harus kau temukan. Aku menatapnya lama, tersenyum, dan menyadari bahwa perjalanan ini baru saja mulai. Sejak malam itu, aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di loteng. Kursi goyang tua itu tidak lagi terasa menakutkan, malah mulai terasa seperti teman yang diam-diam menemaniku. Setiap kali aku menatapnya, rasanya ada kehadiran yang menghangatkan hati. Malam demi malam, aku duduk di dekatnya, membaca surat-surat lama atau menulis catatan sendiri, sementara kursi itu bergerak pelan, maju mundur, seperti menemani setiap langkah pikiranku. Aku mulai menyadari, kursi itu bukan sekedar benda mati yang bergerak sendiri. Ada sesuatu di dalamnya, sebuah energi lembut yang hadir setiap kali aku duduk di dekatnya. Kadang, saat aku menulis di lantai loteng, kursi itu bergerak sedikit ke samping, memberi ruang untukku, seolah menegaskan, aku di sini bersamamu.
utarakan kepada siapapun tentang rasa kesepian, tentang masa lalu, tentang harapan dan ketakutan. Dan kursi itu seolah mendengarkan. Kadang bergerak sedikit saat aku menghela napas panjang, kadang maju mundur pelan saat aku tersenyum atau meneteskan air mata. Aku tidak tahu apakah aku membayangkannya atau kursi itu benar-benar merespons, tapi ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Pada suatu malam, aku menyalakan lampu kecil di loteng dan menata surat-surat lama di lantai, membaca kembali cerita keluarga. Kursi itu bergerak pelan mendekat, seolah ingin melihat apa yang kulakukan. Aku tersenyum dan berkata lirih, "Aku mengerti maksudmu sekarang. Kau ingin aku belajar dari masa lalu, bukan sekedar takut." Dan kursi itu bergerak sekali lagi, maju mundur, seolah mengangguk setuju. Aku sadar, hubungan kami semakin dalam. Kursi goyang itu bukan lagi benda tua yang menakutkan. Ia adalah teman, guru, bahkan semacam penjaga yang hadir untukku saat aku membutuhkannya. Malam demi malam, kehadirannya mengajarkanku tentang kesabaran, ketenangan, dan cara menghargai cerita masa lalu. Aku mulai merasakan bahwa apa yang kakek tulis di buku hariannya bukan sekedar kata-kata. Itu adalah panduan hidup yang disampaikan melalui kursi ini. Malam itu, saat aku duduk di kursi goyang menatap lampu temaram, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi merasa sendirian di rumah tua ini. Kehadiran kursi goyang dengan setiap gerakan pelan dan derit kayunya membuatku merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, dengan keluarga yang telah tiada, dan dengan rahasia yang selama ini menunggu untuk ditemukan. Aku tersenyum, menutup mata, dan membiarkan kursi itu bergerak perlahan di bawahku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa damai. Kursi itu bukan hanya benda yang bergerak sendiri. Ia adalah teman, pelindung, dan pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri selama kita mau mendengar dan membuka hati. Malam itu berakhir dengan tenang, tapi aku tahu hubungan kami baru saja mencapai titik di mana misteri dan kenyamanan bersatu. Aku menatap kursi goyang sekali lagi sebelum menuruni loteng, dan rasanya seperti aku baru saja berbicara dengan sahabat lama yang tidak pernah kukenal sebelumnya. Malam itu, suasana di rumah tua terasa berbeda. Loteng yang biasanya hanya dipenuhi debu dan aroma kayu tua, kini terasa hidup. Kursi goyang di sudut tetap bergerak pelan, maju mundur seperti menyambutku. Aku sudah terbiasa dengan gerakannya, sudah merasa nyaman duduk di dekatnya, membaca surat-surat lama atau menulis catatan sendiri. Tapi malam ini, ada sesuatu yang lain. Saat aku menatap kursi goyang dari bawah lampu temaram, bayangan samar terlihat duduk di atasnya. Aku menahan napas, jantung berdebar. Sosok itu tidak jelas, seperti kabut yang terbentuk menjadi manusia. Tapi ada sesuatu yang lembut dan hangat dari kehadirannya. Tidak menakutkan, justru membuatku merasa seolah sedang melihat seseorang yang familiar, namun tak bisa kulihat wajahnya dengan jelas. Awalnya aku ragu apakah itu imajinasiku, tapi kursi itu bergerak perlahan, maju mundur, menyesuaikan ritme dengan sosok bayangan itu. Aku merasa seolah kursi itu dan bayangan itu adalah satu kesatuan, hadir untuk menenangkanku. Aku menarik napas dalam-dalam dan duduk di lantai, menatap mereka berdua. Sosok itu menunduk, pelan, seakan memberikan restu atau menyampaikan salam. Rasanya seperti kakekku hadir melalui kursi ini. Aku menutup mata sebentar dan membayangkan wajah kakek, senyum hangat yang selalu membuatku merasa aman. Saat aku membuka mata, sosok itu masih di sana, samar tapi nyata. Aku merasakan getaran hangat di udara, seperti energi lembut yang menyelimuti loteng. Setiap gerakan kursi, setiap derit kayu, seolah menjadi bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati. Aku mulai berbicara lirih, mencoba menyapa. "Apakah ini kau, kakek?" Tidak ada jawaban dengan kata-kata, tapi kursi bergerak maju mundur sekali, kemudian berhenti. Rasanya seperti anggukan, seperti jawaban lembut. Aku tersenyum,
merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sosok itu hadir bukan untuk menakutiku, tapi untuk membimbing dan menenangkan. Malam itu, aku menghabiskan waktu duduk di dekat kursi goyang, menatap bayangan samar itu. Aku menceritakan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kubagi kepada siapapun, tentang ketakutan, kesepian, harapan, dan kebingungan dalam hidup. Sosok itu tetap diam, tapi aku merasa kehadirannya mendengar semuanya. Kadang kursi bergerak pelan, seolah menegaskan, aku mendengarmu, kau tidak sendiri. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, bayangan itu perlahan memudar dan kursi kembali ke posisi semula. Aku duduk diam beberapa saat, menyadari bahwa malam itu telah memberiku pelajaran penting. Ada kehadiran di sekitar kita yang tidak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan oleh hati. Kursi goyang ini bukan sekedar benda tua yang bergerak sendiri. Ia adalah jembatan antara aku, kakek, keluarga, dan dunia yang tak kasat mata. Aku turun dari loteng dengan langkah ringan, tapi hati yang penuh kehangatan. Malam itu aku tidur dengan damai, mengetahui bahwa kursi goyang akan selalu ada, tidak hanya sebagai benda misterius tapi sebagai teman dan penjaga rahasia keluarga. Aku mulai memahami bahwa rumah tua ini yang dulu terasa sunyi dan menakutkan, kini menjadi tempat di mana aku belajar tentang kehidupan, warisan, dan kehadiran yang menenangkan. Dan aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada hal-hal yang harus kuselami. Masih ada cerita yang menunggu untuk ditemukan. Tapi malam ini, aku merasa dekat dengan sesuatu yang hangat. Sesuatu yang membuat kesepian dan rasa takut malam-malam sebelumnya hilang begitu saja. Sejak malam-malam sebelumnya, rumah tua ini tidak lagi terasa sunyi atau menyeramkan. Loteng yang dulu hanya dipenuhi debu dan aroma kayu tua, kini menjadi tempat yang nyaman, penuh kenangan dan kehangatan. Kursi goyang di sudut tetap bergerak pelan, maju mundur, tapi kini gerakannya terasa seperti salam, bukan peringatan. Aku sudah mulai memahami cara berbicara kursi itu, melalui gerakan, derit kayu, dan energi yang bisa dirasakan dengan hati. Malam itu aku duduk di kursi goyang, menatap lampu temaram yang memantul di dinding. Kotak kayu yang berisi surat dan foto keluarga ada di dekatku. Aku membaca beberapa surat lama, mengingat kembali cerita kakek, nenek, dan leluhur yang selama ini tersembunyi. Kursi itu bergerak pelan, maju mundur, seakan mengiringi setiap kata yang kubaca. Rasanya seperti berada di antara masa lalu dan sekarang, antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Aku merasakan kehadiran yang hangat, lembut, dan menyenangkan. Tidak ada rasa takut, hanya ketenangan yang menyelimuti. Bayangan samar yang pernah kutemui malam sebelumnya seakan hadir di sekitarku, tanpa kata-kata, tapi begitu nyata. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa kursi ini bukan sekedar benda tua yang bergerak sendiri. Ia adalah penjaga, teman, bahkan guru yang mengajarkanku tentang warisan keluarga, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana menghargai masa lalu. Hari demi hari, kursi itu menjadi bagian dari hidupku. Aku menulis catatan di dekatnya, membaca surat-surat lama, bahkan kadang hanya duduk diam, menikmati derit kayu dan gerakan pelan yang menyenangkan. Malam-malam yang dulu terasa panjang dan menakutkan, kini menjadi waktu untuk merenung, belajar, dan merasakan kedamaian yang sulit kutemukan di tempat lain. Aku menyadari satu hal penting, kursi goyang itu bukan menakutkan. Ia adalah penghubung antara aku dan keluarga yang telah pergi, antara aku dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Ia mengajarkanku untuk mendengar dengan hati, bukan telinga, untuk merasakan dengan perasaan, bukan pikiran. Setiap gerakan kursi, setiap suara kayu berderit adalah pesan yang menyenangkan dan membimbing. Saat malam semakin larut, aku menutup mata, duduk di kursi itu, dan membiarkan diri tenggelam dalam kedamaian. Aku merasa terhubung dengan sesuatu yang
yang lebih besar, sesuatu yang selalu hadir meski tak terlihat. Rumah tua ini yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi rumah yang hidup, penuh cerita dan rasa hangat yang tak tergantikan. Dan aku tahu, kursi goyang itu akan selalu ada, bukan hanya sebagai benda tua yang bergerak sendiri, tapi sebagai sahabat, guru, dan penjaga yang menyenangkan. Aku tersenyum, menatap kursi sekali lagi, dan merasakan rasa syukur yang mendalam. Malam itu, aku benar-benar merasa damai, dan aku tahu tidak ada lagi rasa takut. Hanya kehangatan, kehadiran, dan cerita yang mengalir dari masa lalu hingga kini. Kursi goyang itu bergerak perlahan, maju mundur sekali, kemudian berhenti. Seolah menegaskan, semua baik-baik saja, kau tidak sendiri. Dan aku menutup mata, membiarkan ketenangan menyelimuti seluruh tubuhku. Tahu bahwa rumah ini dan kursi goyangnya kini menjadi bagian dari hidupku selamanya. Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasi meski kamu sendirian di rumah? Malam itu, di sebuah rumah tua khas Indonesia, kursi tua yang tak bergerak selama bertahun-tahun, tiba-tiba bergerak sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di loteng itu? Malam ini, aku akan membawamu menyelami rahasia di balik kursi goyang yang bergerak sendiri. Siapkan dirimu, karena yang akan kita lihat bukan hanya benda tua, tapi cerita yang menakutkan dan menyimpan misteri keluarga selama puluhan tahun. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan duduklah jika berani.